Antonius dari Padua adalah salah satu figur ternama dari keluarga Fransiskan karena proses panggilan yang dialaminya dan juga karena begitu banyaknya rahmat yang diperoleh dari Allah atas doa-doanya. Figur santo ini bisa menjadi model dalam menjalani hidup dan menjadi teman seperjalanan. Untuk mengenang perjalanan panggilan Santo Antonius dari Padua, Ordo Saudara Dina Konventual pada level internasional mendedikasikan 3 tahun untuk perayaan ini dan menetapkannya sebagai Antonio 2022. Perayaan ini dibuka tahun 2020. Tahun ini, 2022, adalah puncak dari perayaan itu. Karakter utama dari semua aktivitas pada perayaan ini adalah menyusuri kembali perjalanan yang secara fisik dijalani oleh Santo Antonius dari Padua, mulai dari tanah kelahiran, Lisbon ke Assisi ketika berjumpa dengan Fransiskus dari Assisi, hingga semua perjalanan pewartaannya di Italia dengan berjalan kaki. Diperkirakan perjalanan yang ditempuh oleh Santo Antonius dari Padua dari Sisilia ke Assisi sejauh 1.800 km. Demikian santo kita ini menyusuri jalan yang begitu panjang untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan berjalan kaki. Kita bisa membayangkan segala macam kesulitan, keletihan, kekhawatiran, bahaya, ancaman alam, binatang buas, dan lain-lain. Di akhir perjalanannya, Antonius dengan wajah bahagia berseru, "Aku melihat Tuhan." Kalau begitu, daya yang menggerakkan Antonius untuk mengadakan perjalanan tak lain dan tak bukan adalah Tuhan. Provinsi OFM Konventual Maria Tak Bernoda Indonesia dengan ide dan cita-cita yang sama tapi pada versi yang mini akan menggelar sebuah perjalanan bersama atau Long March pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 dari Desa Durin Tinggung, 3 Juhar, ke wilayah perkebunan sawit Tanjung Timur milik OFM Konventual. Diperkirakan jarak yang akan dijalani sejauh 5 km, melewati pedesaan, lereng, bukit, dan perkebunan. Peserta kegiatan ini adalah kaum muda atau OMK dari seluruh paroki kegembalaan OFM Konventual. Konventual lovers dimanapun Anda berada, Pace Bene bagi kita semua. Dalam rangka mengenang 800 tahun panggilan Fransiskan Santo Antonius dari Padua, Provinsi Maria Tak Bernoda Indonesia menggelar sebuah kegiatan berjalan bersama atau Long March untuk mencoba merasakan kembali, mengenang kembali perjalanan yang dialami oleh Santo Antonius Padua dalam upayanya untuk menjawab panggilan Tuhan. Mengapa merayakan perayaan ini? Karena bagi kita, bagi kami, Ordo Saudara Dina Konventual, figur santo ini adalah salah satu figur yang paling istimewa. Karena sampai sekarang, para saudara Dina Konventual menjadi penjaga warisan spiritual dari sang santo ini dan juga menjadi penjaga basilika dari Santo Antonius dari Padua. Lewat dan dalam acara ini, terutama kaum muda diajak untuk bermenung secara lebih mendalam atas hidupnya dan juga berani mengambil keputusan untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk mengambil keputusan juga untuk menggabungkan diri dalam persaudaraan sebagai biarawan dan biarawati. Dan semoga sebagaimana dialami oleh Santo Antonius Padua, pada akhir kegiatan ini semoga semua peserta boleh mengalami Tuhan dan melihat Tuhan. Pace Bene, selamat menjalani perjalanan bersama ini. Mencoba meniru perjalanan Santo Antonius dari Padua bersama dengan seluruh keluarga besar OFM Konventual di seluruh dunia yang sedang mengadakan perjalanan bersama. Ordo Saudara Dina Konventual Provinsi Indonesia hendak menawarkan figur santo ini kepada umat beriman sebagai model dalam menjalani hidup, entah sebagai religius, sebagai bapa, ibu, anak dalam keluarga,
atau sebagai pekerja, figur publik, dan lain-lain. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah kaum muda, agar dalam perjalanan bersama ini, kaum muda diajak untuk merenungkan secara mendalam seluruh aspek dalam hidupnya, menemukan makna dan arti serta berani mengambil keputusan untuk menjawab panggilan Tuhan secara lebih khusus, menjadi imam, biarawan atau biarawati. Masing-masing secara personal akan diinterogasi oleh dirinya sendiri tentang jalan hidupnya sendiri. Di perjalanan ini akan digaungkan juga tentang ensiklik Paus Fransiskus, Laudato Si. Bumi yang kita huni juga punya perjalanannya, bersama kita manusia. Kita adalah bersaudara, kata Santo Fransiskus. Perjalanannya dirasakan semakin berat oleh banyaknya kerusakan yang parah, yang dilakukan secara masif dan sistematis justru oleh kita manusia, teman seperjalanan bumi. Di perjalanan saat semua diinterogasi oleh dirinya sendiri atas tujuan dan makna hidup, peserta juga akan diinterogasi oleh dirinya atas perilakunya terhadap teman seperjalanannya, yakni bumi. Untuk membantu peserta masuk dalam sensibilitas itu, maka akan diadakan penanaman pohon di sepanjang rute yang akan dilalui, penuangan ekoenzim di sungai yang ada di lokasi, dan pendedikasian satu blok lahan milik OFM konventual sebagai hutan Laudato Si. Di akhir perjalanan, Santo Antonius dengan wajah bahagia berseru, "Aku melihat Tuhan." Di akhir kegiatan ini, semoga semua peserta bisa mengalami hal yang sama, yakni mengalami Tuhan dan melihat Tuhan dalam wajah setiap saudara-saudara dan juga pada setiap ciptaan yang mereka temukan di sepanjang perjalanan. Santo Antonius, doakanlah dan sertailah kami dalam perjalanan ini.